Pasti netizen banyak yang komentar deh, ngapain Tama nge-review Matera lagi? Ya iyalah, Matera Residence itu udah sold out temen-temen ya. Terakhir kemarin yang udah aku review, yang show unit yang jarang ada, tiba-tiba udah sold. Terus yang hook udah gone, ya kan? Habis semuanya teman-teman. Jadi memang kalau misalkan properti high end, properti mewah itu nanti kalau sudah unitnya udah dikit, udah banyak yang beli, baru ketahuan tuh. Ternyata beli rumah di Matera itu worth to value banget. Nah, makanya para monland baru banget ngebuka fase keduanya nih teman-teman, yaitu Matera Signature. Jangan sampai ketinggalan lagi. Karena ini bagi teman-teman yang nggak dapet unitnya di Matera Residence, ya kan baru nanya. Nah, ini kesempatan keduanya buat teman-teman. Langsung aja nanti kalau mau tanya-tanya kontak aku di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, Matera Signature ini adalah redefining dari Matera Residence sebelumnya dan pastinya unitnya juga nggak banyak teman-teman. Nanti ikutin terus videonya sampai akhir karena nanti aku mau spill untuk promo-promo karena baru launching banget nih teman-teman. Oke, ini untuk show unit yang 12x20 Matera Signature teman-teman ya. Kalau kita ingat lagi untuk Matera Residence, memang ini redefining, tidak terlalu jauh beda, tetap konsepnya modern klasik ya teman-teman. Atapnya masih pakai bitumen warna hitam, cuma agak lebih tinggi sekarang. Kemudian kalau kita lihat untuk di balkonnya tuh ya, balkonnya itu agak maju dan sudah ada kisi-kisi yang aksen-aksennya tuh ala Otmani banget ya. Nanti kita lihat di dalam itu, nanti ada konsepnya ketara banget di dalam Old Money-nya. Nah, kemudian ini 12x20, jadi lebarnya 12, panjang ke belakang 20 meter, jadi luas tanahnya 240 meter persegi, luas bangunannya 345 meter persegi. Sama masih 2 lantai juga. Di sini carportnya bisa muat untuk hingga 3 mobil besar. Dan carportnya di sini sudah dikasih homogeneous style warna abu-abu dan ini tidak keset nih untuk si HT-nya yang di carport ini dipasangin sini. Untuk kanopinya sama juga, kita dapat kanopi beton dan sudah ada skylight-nya juga. Kacanya dari tempered glass. Jadi kalau misalkan pecah itu tidak langsung jatuh ke bawah ya. Jadi nanti kalau misalkan pecah itu dia jadi pasir dulu tuh karena ini kaca mahal. Dan ini skylight-nya lebih lebar lagi daripada Matera Residence sebelumnya. Kemudian aksesnya ada 2 pastinya, sama juga di sini akses utamanya menuju main living room. Kemudian yang kedua aksesnya adalah yang ke sini nih teman-teman, ke service area buat pembantu ya kan, buat tukang toren nanti aksesnya bisa lewat sini aja. Kemudian sudah disediakan colokan EV chargingnya di sebelah sini teman-teman. Jadi kan kalau sekarang biasanya di BSD Gading Serpong udah banyak yang pakai mobil listrik, sekarang Matera Signature sudah sediakan itu ya. Kemudian pembatas antara rumah nanti ada tembok ya, ukur walaupun memang tidak terlalu tinggi, ini sekitar 1,5 meter ya. Kalau misalkan di Matera Residence kan belum dapat, ini sudah include dari developer. Nah, kita nggak usah lama-lama lagi, langsung aja ke dalam rumahnya. Nah, ini teman-teman dalam rumahnya si Matera Signature. Jadi si pintunya ini memang sama seperti Matera Residence sebelumnya. Ini sudah pakai solid engineering wood, tapi bedanya di sini lebih grand lagi, lebih lebar lagi, dan pastinya lebih tinggi. Warna hitamnya juga sama, tapi di sini sudah dapat pintu yang udah ada ukiran-ukirannya, yang gayanya old money banget teman-teman. Smart door lock masih sama, pakai merek Onassis ya, tapi aku nggak usah jelasin lebih lanjut, pasti teman-teman sudah tahu semua. Ini adalah area foyernya untuk menerima tamu, jadi tidak langsung ke living room nih teman-teman, bagusnya. Dan ini lebih spacious lagi daripada Matera Residence. Di sebelah kiri ini ada ruang tamu yang benar-benar disediakan atau bisa juga dijadiin ruang kerja. Nih,
interiornya ini ngambil konsep untuk old money banget. Lihat di sini udah ala-ala The Founding Father banget nggak sih? Dari interior warna hitam dan kemudian sofanya dikasih sofa dari kulit warna merah seperti ini. Tapi ini exclude ya teman-teman, ini sebagai inspirasi aja teman-teman. Dan di sini juga dibatasin dengan partisi seperti ini ya, warna hitam dan sudah ada ukirannya juga, tapi ini tidak include ya. Ini sebagai inspirasi. Dan di sini smart home systemnya sudah disediakan juga nih teman-teman di sini. Jadi kalau teman-teman nanti ada tamu dari depan itu nanti akan bisa kelihatan dari sini juga. Semuanya centralized, mau nanti nyalain lampu, ngatur AC segala macam itu bisa dari sini semua. Dan untuk finishing lantainya di sini pakai finishing lantai quadra yang warna putih, agak kereman, dan slabnya juga cukup besar di sini sekitar 80 x 120 cm. Lanjut lagi ke sini ada living room ya. Di sini living roomnya super luas ya, super luas dan super besar. Dan di sini bisa muat untuk 10 hingga 15 anggota keluarga ya teman-teman. Dan bedanya di sini untuk TV-nya kalau di Matera Residence itu menghadapnya ke inner courtyard, tapi ini nempel di dindingnya ya teman-teman di sini. Jadi nggak ngalangin si inner courtyard yang ada di sebelah sini. Nah di sini karena kita lebarnya 12, di sini ada inner courtyardnya di sebelah sini teman-teman. Dan di sini juga oke banget, serta tidak lupa kalau di Matera Residence ini juga sudah dapat kusen YKK Nexta. Jadi kalau misalkan di luar itu lagi ada suara dan kemudian berisik, ini nanti kedap suara ketika kita tutup, jadi tidak mengganggu orang yang ada di dalam ya. Dan di sini inner courtyard juga sebenarnya masih oke banget, cukup luas di sini. Tadinya di sini itu ada pohon, cuma sama developernya diganti sekarang jadi kosongan aja, cuma lantai aja karena nanti dapatnya memang kosongan tanah aja kita dapatnya seperti yang ada di show unit saat ini. Nah kemudian kalau misalkan kita mau ngajak tamu nih, mau ke kamar mandi, nggak usah jauh-jauh. Di sebelah sini sudah disediakan powder room teman-teman. Powder roomnya nanti keramiknya sama seperti ini, semuanya nanti pakai quadra warna abu-abu kehitaman seperti ini, jadi kesan elegannya dapat banget. Sanitary kita nggak usah tanya, kalau Matera pasti pakai kohler ya, dari sinknya kemudian kloset duduknya pakai kohler. Kabinet di bawahnya, vanitnya kita sudah dapat sesuai dengan yang ada di show unit ya teman-teman. Yang kita nggak dapat adalah cermin, ternyata dapat juga nih untuk Matera Signature. Di sini udah ada tulisannya dan persis juga dia nanti cerminnya juga akan yang ada lightingnya seperti ini dan tinggi seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini udah lebih lengkap lagi daripada Matera Residence yang sebelumnya. Nah, di ruangan depan itu ada satu kamar tidur tamu. Kita lihat dulu ke sana. Nah, ini untuk kamar tidur tamunya. Di lantai 1 sudah ada satu kamar tidur ya, teman-teman. Sebelum masuk ke kamarnya, di sebelah kanan aku sudah ada ensuite bathroomnya. Dan ini karena sudah banyak masukan dari Matera Residence sebelumnya ya, untuk si kamar mandinya ini diperluas, diperbesar. Nah kita lihat makanya kalau misalkan kamar mandi ensuite itu kecil-kecil agak gimana gitu ya, kurang puas kalau misalkan kita mau ngajak tamu. Tapi di sini sudah benar-benar dipikirin sama Paramount Lane, benar-benar di redefine lagi, jadi nggak makan tempat banget nih untuk kamar mandinya. Di sini juga sama, semuanya sanitary kohler, dan ini kita udah include semua nih. Sinknya, kabinet di bawah, cermin, kloset duduk, serta partisi yang udah pakai kaca bergerigi seperti ini juga sudah include, sudah dapat dari developer, beserta juga double shower nih. Ya biasa kalau di kamar tidur tamu biasanya sebelumnya itu nggak pakai double shower, tapi ini dapat double shower. Nah untuk si kamar tidurnya ini kita sudah dapat lapisan SPC juga teman-teman. Jadi sudah tidak perlu nambah karpet atau mau pasang vinyl lagi sendiri, sudah dipasangin sama developer. Dan bukaan cahayanya di sini juga bagus banget. Kenapa? Karena di sini sebelah kanan menghadap inner courtyard yang tadi kita lihat ya, pencahayaan pertama. Dan sebelah kiri ini adalah pencahayaan kedua yang menghadap ke depan rumah. Nah pertanyaannya, kalau misalkan nanti siang bakalan panas ya,
Panas apa enggak? Enggak sama sekali. Kenapa? Karena kacanya udah pakai kaca tempered glass ya, dan kacanya low E glass juga. Dimana kalau low E glass itu dipakai di gedung-gedung. Jadi ketika ada cahaya panas dari luar itu nggak masuk ke dalam ya. Nah, ini untuk kasurnya di sebelah sini. Ukurannya 180 x 200, masih buat nakas kiri kanan ya, walaupun nakas kecil. Cuma di sini untuk jarak ke TV-nya memang agak sedikit mepet di sebelah sini. Karena tadi yang udah aku bilang, kamar mandinya diperbesar sehingga untuk tempat naruh kasurnya itu memang dipersempit. Kalau mau naruh lemari di sini juga masih muat nih di sebelah kasurnya, 2 pintu lemari, dan ketinggiannya ini kalau nggak salah itu 4,9 meter ya. Tapi nanti aku konfirmasi lagi, nanti aku kasih tahu. Nah, ini untuk kamar tidur tamunya, kita ke dining area-nya dulu. Nah, teman-teman, ini untuk dining room-nya, teman-teman. Lihat, konsepnya ini old money banget nggak? Tuh, lihat. Interiornya dibungkus sama kayu. Tapi, balik lagi, interiornya exclude di harga ya, teman-teman. Ini sebagai inspirasi aja ya, untuk space dining area-nya di sini bisa muat untuk 8 hingga 10 anggota keluarga, dan ini pakai meja kuadrat tapi exclude ya. Di situ ada bukaan jendela ke inner courtyard tadi. Kemudian di sebelah sini ada dapur keringnya nih, teman-teman. Ya, ini memang agak berantakan karena masih finishing ternyata, teman-teman, untuk apa namanya? Rumah contohnya, tapi kita udah syuting, jadi kita lihat seadanya aja. Nah, di sini untuk islandnya kita belum dapat, teman-teman, yang warna putih seperti ini. Kompor tanam juga belum dapat. Nah, yang di belakang aku di sini nanti cuma dapat tabletopnya aja, kitchen setnya pasti belum dapat, dan bahkan untuk basin yang Franke juga di sini kita belum dapat ya, teman-teman. Jadi hanya kosongan aja nanti meja dapur standar plus instalasinya. Nah, kita ke akses service area, nanti bisa diakses dari sini, tapi ini interior. Nah, kita coba cek dulu. Nah, ini dia untuk akses service area-nya nih. Ini adalah dapur kotornya, teman-teman. Nah, dapur kotornya baru yang kita dapetin nih, teman-teman. Di sini kita udah dapat tabletopnya warna putih seperti ini. Kabinet di bawahnya juga sudah dapat. Kitchen setnya di atas ini yang warna coklat udah dapat juga. Cooker hook dapat, kompor tanam 2 tungku dari merek TK juga sudah dapat. Jadi kita kalau misalkan di Paramount ini udah ada labelnya tuh ya, mana yang dapat, mana yang enggak. Jadi kagak bisa dibohongin ya, teman-teman. Dan di sini ada sedikit void nih ke lantai 2 ke service area. Jadi nggak gelap-gelap banget untuk si dapur kotornya. Nah, ini si basin sinknya dari merek Franke juga udah dapat nih. Dan ini basin kalau misalkan kita mau nyuci, cari basin yang dalam supaya nggak ribet nanti kalau mau nyuci. Yang pastinya yang nggak dapat kulkas kita belum dapat ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini adalah akses ke belakang tuh, ada akses yang nanti dari depan carport nanti tembusnya ke sini, teman-teman. Dan di sini juga ada akses tangga ke lantai 2 untuk nanti buat cuci, jemur baju, dan kamar tidur pembantunya ada di atas. Nah, di sini ada sedikit space, jadi teman-teman mau naruh laci, lemari seperti ini buat keperluan mobil. Nah, atau misalkan taruh shoe rack di sini, taruh buat barang yang nggak dipakai, ini juga bisa taruh di sini. Karena nanti kan aksesnya mudah ke carport. Nah, kita sekarang cek ke lantai 2-nya. Nah, ini teman-teman untuk lantai 2 Matera Signature. Jadi perbedaan utamanya untuk Matera Signature ini dengan Matera Resident, di sini tidak ada void high ceiling, jadi memang kesannya nanti kayaknya tidak ada yang kurang gitu. Tapi sebenarnya ini menambah ruangan di lantai 2-nya. Nah, biasanya kalau di Matera Resident ini adalah high ceilingnya ya, yang langsung tembus ke living room, tapi di sini nggak ada ya. Jadi nanti bisa space-nya lebih luas lagi untuk kamar tidur yang ada di lantai 2-nya. Nah, di sini ada semacam lemari ya, pembatas, tapi ini kita exclude pastinya karena ini bentuk interior. Kita mau kasih chandelier kayak gini juga sebenarnya oke banget, cantik banget ya, teman-teman. Plus juga untuk si handrailnya ini, kita lihat di sini handrailnya ini kan dari kaca, dan kemudian ini kita dapat ya railingnya dibungkus dengan solid wood seperti ini. Jadi dari bawah sampai di lantai atas ini kita dapat.
Nah, kita ke belakang dulu nih, ada satu ruangan service area yang tadi nyambung dari service area yang ada di belakang. Kita cek dulu. Nah, ini dia. Jadi ini sebenarnya adalah akses to service area. Di sini nanti ada satu kamar tidur pembantu di sebelah sini, ya, cukup luas ya untuk kamar tidur pembantunya, dan di situ sudah disediakan space untuk mesin cuci, pembuangan air, instalasi, dan juga colokannya itu sudah di-includekan di situ. Jadi teman-teman nggak usah nambah atau bobok lagi. Nah, di belakangnya ini ada akses ke lantai 1 yang tadi kita lihat di bawah, dan kemudian kalau mau jemurnya di mana. Jadi teman-teman, ini inovasi ya dari Paramount Land. Kalau misalkan kita mau jemur di sini sudah pakai jemurnya bisa dinaik turunin nih. Ini tinggal diputar aja, nanti dia akan turun ke bawah. Nanti kita tinggal pasangin jemurannya, terus kita naikin ke atas supaya tidak kelihatan kalau misalkan ada tamu ya. Nah, di sini tangga monyet ke akses ke toren, untuk ledakan toren di atas. Kalau misalkan nanti ada tuang toren, nanti di bawahnya lewat akses ini aja, jadi nanti tidak mengganggu ruang utama, langsung naik ke atas buat ngebersihin toren. Di sini ada satu kamar mandi pembantu yang cukup ya untuk pembantunya, dan ini voidnya juga tinggi dan sudah dikasih tutupan dari kaca, jadi cahaya matahari juga bisa masuk ke dalam. Nah, kita kembali ke ruangan utama lantai 2-nya. Kita kembali ke ruangan utama lantai 2, kita ke sebelah kiri dulu. Jadi karena tidak ada high ceilingnya, di sini teman-teman ada ruangan khusus ya. Di sini adalah communal space alias private living room di lantai 2. Ya, jadi ini bisa buat hobby room, tempat bercengkrama dengan keluarga, mau taruh TV di sini buat nanti nobar, itu oke banget ya. Dan kalau teman-teman mau taruh sofa di sini, ini juga masih muat banyak nih. Sebagai contoh di show unit ini bisa muat untuk nongkrong bareng teman pun masih muat banget di sini teman-teman. Jadi ini kelebihannya dari Matera Signature. Nah, kita ke sebelah kiri, di sini ada kamar tidur anak pertama. Nah, ini dia kamar tidur anaknya. Jadi untuk kamar tidur anaknya memang tidak terlalu banyak perubahan, tapi di sini baik lagi lebih spacious aja untuk ruangannya. Nah, di sini ada satu kasur yang bisa teman-teman taruh di sini, ukuran 180 kali 200 kurang lebih. Nah, kas kiri kanan di sini juga masih muat, dan plusnya di sini kalau misalkan kita lihat jarak dari kasur ke TV-nya ini masih cukup jauh karena ruangannya lebih luas ya. Dan kalau misalkan kita mau taruh lemari ya, jadi tadi untuk ukuran floor to floor-nya itu 4,9 meter, tapi untuk ukuran floor to ceiling-nya itu 4 meter teman-teman ya. 4 meter, jadi ini tinggi banget nih. Kalau misalkan kita mau naruh lemari pakaian yang tingginya 4 meter, itu bisa banget ya teman-teman di sini. Kemudian untuk SPC sama juga, sudah include juga, dan ada ensuite bathroom-nya di sebelah sini walaupun tidak terlalu besar. Ya, tapi di sini udah oke banget. Ya, kalau yang untuk kamar tidur anak yang ini, dia pakai warnanya warna hitam. Warna putih. Jadi kebalik-balik kan. Yang di bawah itu warna hitam ya, yang untuk powder room-nya. Semuanya di sini color-nya sudah include semua ya teman-teman. Jadi tidak usah dibahas lebih lanjut lagi. Semuanya pokoknya sudah color. Nah, kita kembali lagi ke ruangan utamanya. Nah, karena high ceilingnya tidak ada, di sini lorongnya jadi lebih luas, lebih spacious ya teman-teman. Kita ke sebelah kiri dulu, ini ada satu kamar tidur anak lagi nih sebelum ke master bedroomnya. Nah, untuk kamar tidur anak ini pencahayaannya ada di sebelah sini, oke, dan posisinya memang ini jendelanya agak beda ya, agak tinggi, jadi ini dipentokin sampai ke atas. Biasanya kalau Matera Residence yang sebelumnya yang sudah sold out itu pendek jendelanya, tapi di sini dikasih yang cukup besar. Dan teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan beli rumah yang posisinya standar, yang tidak hook, kita tetap dapat jendela ini karena di sini ada inner courtyard ya di bawah teman-teman, jadi tidak nanti sebelahnya bukan tembok bangunan tetangga. Nah, balik lagi ke si kamarnya. Ini kamarnya untuk interiornya khusus untuk anak yang masih
TK ya kan, masih seneng main, jadi makanya di sini dikasih inspirasi tempat belajar ya kan, tempat bermain, dan di sini tempatnya semi playground untuk kasurnya, tapi ini untuk inspirasi aja, kita belum dapat. Nah, kalau misalnya mau taruh lemarinya di depan aku nih, di sebelah pintunya di kiri kanan ini mau ditaruh lemari supaya nggak ngabisin ruangan, itu juga oke banget. Dan di sebelah kanan ini adalah kamar mandi ensuite-nya, tapi kita nggak usah cek karena sebenarnya sama aja dengan kamar tidur anak yang tadi. Untuk keramiknya dia sama juga, dia menggunakan kuadrat finishingnya dan warna putih ya. Untuk di lantai 2 ini kita pakai dapat yang warna putih. Nah, kita cek ke master bedroomnya. Nah, ini untuk master bedroomnya teman-teman. Master bedroomnya ini selebar badan bangunannya, yaitu 12 meter, jadi gede banget teman-teman. Makanya di sini di tengahnya aja bisa dikasih space buat nongkrong ya. Ini bisa kalau misalkan kita sering nonton K-drama, sering nonton Dacin, TV di situ, dan jarak dari kasur ke sini itu masih jauh banget, jadi nggak bakal berisik. Kalau misalkan lagi ada yang tidur tapi masih mau lanjut nonton drama, bisa banget ya. Apalagi kalau kita taruh chandelier seperti ini, cantik banget, jadi teman-teman bisa benar-benar ngerasain luxurinya di rumah ini. Tapi chandelier kita belum dapat. Nah, kesini lagi, di sini ada kalau misalkan teman-teman mau taruh kasur yang ukurannya super king size bed yang 2x2, itu sebenarnya masih muat banget, plus nakas kiri kanan yang lebar kayak yang di show unit ya. Nakasnya ini pakai kayu old nih ya, bener-bener konsepnya old money banget untuk Matera Signature ini, karena memang luxurinya itu dinaikin lagi standarnya. Taruh meja kerja di samping itu juga bisa ya, masih muat juga. Dan kemudian di sini ada bukaan jendela ya. Di sini bukan jendela ke depan rumah. Plus ya, tadi kan di depan kita udah lihat tuh ada balkoni dan ada kisi-kisi yang sudah diukir-ukir, beda sama Matera Resident. Kalau ini Matera Signature jadi ukurannya lebih old money banget ya, tapi tetap warna hitam juga. Di sini balkoninya lebih maju sedikit dan pakai handrailnya itu dari kaca tempered glass, yang itu yang membedakannya ya teman-teman. Ini pintunya di sini dan bisa dibuka, ini dua double door di sini. Kemudian kita kesini dulu nih teman-teman. Jadi pasti rumah mewah harus punya walk-in closet. Nah, walk-in closetnya ada di sebelah sini. Jadi si walk-in closet ini sebenarnya room divider ya teman-teman ya. TV ini nempel di room divider. Jadi ini nanti kita dapatnya kosongan. Jadi ini nanti kalau misalkan teman-teman mau biarin ngeblong aja supaya luas, nah teman-teman nggak usah tambahin room divider. Tapi kalau misalkan mau pasang TV, teman-teman bisa tambahin room divider karena ini adalah interior. Nah, di sini adalah walk-in closetnya nih teman-teman. Jadi walk-in closetnya kalau misalkan ini teman-teman nanti pasang room divider, ini pun juga masih longgar banget ya. Di sini bisa muat untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pintu lemari dan pastinya tinggi-tinggi. Ya, jadi kalau misalkan mau naruh barang bapak dan naruh barang ibu itu nggak bakalan kekurangan space ya. Taruh dressing table di sini, walaupun sebenarnya kalau taruh dressing table di sini agak mengganggu ruang gerak ya ke kamar mandi sebenarnya. Dan di belakang ini juga masih ada space buat naruh tas. Nah, terakhir kita ke ensuite bathroomnya si master bedroom. Nah, pasti udah ngeh dong, di sini udah ada bathtub nih, ya kan? Nah, bathtubnya ini dari merek Kohler teman-teman, warna putih ya, standing alone bathtub. Dan ini sudah include di harganya. Nah, kita juga udah dapat showernya nih ya, shower yang digenggam sama ininya yang cukup mahal. Nah, ini kemarin itu sempat perdebatan nih untuk jendelanya, ini kemarin agak ke bawah, cuma sekarang udah dinaikin supaya apa? Kalau misalkan lagi ada yang mandi di sini nggak kelihatan dari luar ya. Jadi bener-bener udah dipikirin sama si developer. Nah, kemudian ke sini bedanya kalau si master bedroom kita udah dapat double sink nih dari merek Kohler, dan tabletopnya kita sudah include warna putih seperti ini juga, beserta juga dengan kabinet ya, vanity-nya warna coklat seperti ini udah include. Cerminnya kayak begini juga, sudah ada lightingnya persis, nanti kita dapat seperti ini juga. Jadi
masih satu tema nih nanti kita pada saat beli, tema-tema ala Otmani gitu. Nah, bedanya kalau yang di Matera Resident, shower sama kloset duduk tuh disatuin tempatnya, tapi ini udah dikasih partisi kaca yang juga bergerigi seperti ini ya, bagus nih sebenarnya. Nah, untuk kloset duduknya itu otomatis nih teman-teman. Ini kalau misalkan teman-teman sering ikut pameran interior sanitary, ini puluhan juta harganya yang quarter ya. Itu udah otomatis, plus juga showernya ada di sebelah sini. Showernya itu double shower ya, shower yang pakai gagang, terus kemudian ada shower handle yang ditanam dari plafonnya nih. Nah, ini juga mahal nih teman-teman ya. Ini udah include di harga, sampai kok tempat sabung yang udah dicowakin begini itu juga udah dapat juga nih teman-teman ya, karena developernya udah mikirin supaya teman-teman itu hidup nyaman. Nah, teman-teman penasaran dong untuk harganya berapa sih? Apalagi ini harga perdana. Pasti biasanya kalau harga perdana ada promo-promo menariknya juga. Jadi jangan sampai skip videonya, tunggu sampai akhir. Nah, teman-teman, untuk Matera Signature ukuran 12x20, harganya sekarang harga launching per video ini aku syuting di 11,1 mm. Untuk yang ukuran 10x20, harga launchingnya 9,4 mm. Plus, bagi teman-teman yang beli pada saat masa launching, bisa dapatkan free family membership di MCC selama 1 tahun untuk 2 orang. Kemudian teman-teman bisa dapatkan voucher cashback up to 40 juta. Nah, untuk cara bayarnya bisa pakai KPR DP 5%, DP-nya bisa dicicil selama 5 kali atau bisa cash bertahap 24 kali dan bahkan bisa pakai cash keras sekali bayar. Bagi teman-teman yang mau survei, mau tanya-tanya, langsung aja kontak aku, nomornya di kolom deskripsi seperti biasa. Atau bagi teman-teman yang sedang memasarkan properti high-end-nya di sekitar Gading Serpong dan BSD, bisa titip jual juga sama aku, nomornya seperti biasa di bawah juga. Dan untuk teman-teman yang belum follow Instagram dan juga TikTok aku, segera follow karena banyak informasi lainnya yang tidak aku masukin di YouTube, aku masukin ke situ. Untuk YouTube ini, tolong di-like, di-share, dan juga di-subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi properti lainnya. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Dadah!